Halo, perkenalkan nama saya Romario Emanuel Romangan, NIM 2174201007 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Tata Negara. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. 2. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau negara. C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan yang memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan yang membentuk undang-undang. Dan yang ketiga, kekuatan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya berdasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersamaan dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuatan eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh
seorang Perdana Menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Pokok-pokok sistem pemerintahan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah membantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 sampai 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. B. Sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan menandai setelah masa baru setelah ditumbasnya pemberontakan PKI tahun 1965. C. Sistem pemerintahan masa Reformasi. Era reformasi dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang pada era reformasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan pada asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan. Daerah yang luas dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikameral, DPR atau DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan menguasai jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget anggaran. Adapun prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu pemisahan kekuasaan, 2. Tanggung jawab
presiden rakyat bukan parlemen. Kesimpulan, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahan adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun terdapat juga persamaan antar sistem pemerintahan negaranya. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di dalam negara. Perubahan pemerintah di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.